Fenomena no viral no justice diartikan sebagai kekecewaan publik atas lambannya penanganan perkara di tanah air. Pasalnya, proses penegakan hukum baru dimulai setelah kasus korban merebak luas di dunia maya. Kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti baru diusut tuntas usai riuh dibicarakan di media sosial. Selain itu, polisi baru menangkap anak bos toko roti yang menganiaya karyawannya setelah viral. Padahal sebelumnya korban telah melapor dan bolak-balik ke kantor polisi. Ini hanya segelintir contoh dari deretan kasus lainnya yang ditangani pihak kepolisian setelah viral di media sosial. Hal ini membuat masyarakat geram. Pasalnya, kepolisian seharusnya hadir bagi masyarakat yang lemah dan dilemahkan. Polisi yang memiliki instrumen hingga ke tingkat mikro seharusnya memperkuat pengawasan di lapangan, bukan malah menunggu isu media sosial berkeliaran. Jadi itu harus dilihat sebagai bentuk simpati netizen kepada orang-orang yang dianggap tidak punya akses terhadap kekuasaan sehingga mereka cenderung diperlakukan semena-mena begitu. Nah, ini memang pekerjaan rumah ya institusi penegak hukum kita. Nah, karena itu pengawasan itu harus betul-betul melekat dan sampai ke bawah. Sehingga kemudian aparat penegak hukum itu tidak menyalahgunakan kewenangan yang dia miliki. Dan hukum itu hadir bukan hanya memberikan kepastian, tapi juga kemanfaatan dan keadilan di tengah masyarakat, terutama kepada orang-orang masyarakat kelompok marginal yang terpinggirkan karena situasi, kondisi ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Fenomena ini diketahui menyebabkan citra kepolisian berada di posisi terbawah di antara berbagai institusi lainnya. Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dirilis pada Januari lalu, Polri hanya meraih 65,7%. Karenanya, Polri harus bergerak cepat untuk mengembalikan kepercayaan publik. Polisi harus bekerja keras agar masyarakat tak perlu melulu mengadu ke media sosial. Seharusnya kita tidak perlu apa yang disampaikan oleh Kapolri, tidak perlu menunggu viral. Harus penanganan cepat kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak percaya dengan institusi kepolisian. Nah, oleh karena itu kita menginginkan, Komisi 3 menginginkan masyarakat percaya, kalau perlu 90% masyarakat percaya dengan citra kepolisian bahwa penanganannya sangat cepat. Jadi tidak perlu melihat viral atau tidak. Kapolri Listio Sigit bahkan menyebut setahun ke belakang merupakan tahun yang berat bagi institusi Polri. Fenomena no viral no justice hingga berbagai kasus yang melibatkan kepolisian jadi tantangan berat. Karenanya, momen ini seharusnya dimanfaatkan untuk membenahi internal kepolisian. Polisi harus kembali pada hakikatnya, yaitu menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan gitu. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, terus penangkapannya hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Nah, ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Nah, ini jadi pertanyaan masyarakat juga, ya, koreksi juga untuk kepolisian, terutama Jakarta Timur. Jadi yang seperti itu seharusnya cepat geraknya. Sampai muncul di media itu no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.